Salam jumpa. Ya, salam jumpa kembali. Salam budi luhur. Kita kembali lagi bertemu pada bagian kelima mata kuliah algoritma pemrograman dan struktur data. Pada pertemuan ini kita akan membahas dengan judul percabangan. Tujuannya adalah supaya nanti kalian atau mahasiswa mengetahui ada berapa macam struktur percabangan. Yang kedua adalah memahami alur atau cara kerjanya. Yang ketiga adalah mampu menyusun algoritma yang menggunakan percabangan. Dan terakhir adalah membangun atau membuat program sederhana menggunakan struktur percabangan. Percabangan adalah struktur alur algoritma yang bermanfaat untuk menentukan suatu dari sekian banyak pilihannya. Jadi ada beberapa alternatif pada masalah yang dihadapi dan hanya tersedia satu di antara alternatif tadi yang boleh dipilih, sehingga dibutuhkan sebuah algoritma untuk menentukan alternatif mana yang benar. Dalam percabangan nanti akan dikenal dengan adanya istilah kondisi. Nah, kondisi ini biasanya bagian dari percabangan yang menentukan ya, yang menentukan bahwa keputusan yang akan diambil itu nanti akan bisa dilakukan sesuai dengan apabila kondisinya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oleh karena itu biasanya percabangan ini kondisinya akan memanfaatkan operator logika atau operator paling tidak ada operator pembanding tadi, sehingga nanti akan menghasilkan nilai true, benar, atau nilai salah. Contohnya sebagai berikut. Nah, kalau kita menggunakan operator sama dengan, maka tandanya tanda sama dengan, tidak sama dengan seperti ini, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi setiap kondisi nanti paling tidak akan menggunakan salah satu operator relasi ini. Contoh, kalau 5 lebih dari 2, berarti nilainya atau hasilnya adalah kondisi ini adalah true. Kalau 5 sama dengan 2, maka kondisi ini bernilai salah. Kalau 5 kurang dari atau sama dengan 7, maka nilainya benar. Sedangkan apabila 5 tidak sama dengan 2 juga akan bernilai benar. Percabangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu simple ya, simple percabangan, dan multi-way atau percabangan yang berganda. Nah, berikut penjelasan dari kedua macam tadi. Nah, simple condition branch yaitu control statement yang menjadi bagian simple condition branch adalah control statement if. Kalau simple itu berarti menggunakan if ya. Nah, di mana nanti akan ada 3 macam penggunaan atau struktur if, yaitu if then else, dan kemungkinan ada nested if atau if bersarang. Kemudian if pertama yaitu if then. If then bisa digambarkan sebagai sebagai if yang hanya memanfaatkan satu cabang saja, di mana biasanya pernyataan atau aksi hanya akan dilakukan apabila kondisi yang terjadi di dalam statement di dalam kondisinya itu bernilai benar saja, di mana pada saat bernilai salah tidak dilakukan statement sama sekali atau tidak ada aksi sama sekali, sehingga ini dikenal dengan istilah if then tanpa else. Bentuk umumnya seperti ini, baik menggunakan prosedur code maupun menggunakan flowchart. Jadi jika kondisi true maka ada statement true, tidak ada statement false-nya, dan akhirnya menuju ke next instruction atau istilahnya NF. Contohnya ini. Jadi input sebuah angka, jika angkanya lebih besar dari 5, maka akan muncul angka yang diinput 5.
dan akhirnya selesai. Tidak akan ada penyataan angka yang diinput kurang dari 5 gitu. Karena ini hanya memanfaatkan if true conditionnya saja. Nah, kalau if then else sama dengan if then, tetapi pada if then else baik jika kondisinya bernilai benar maupun bernilai salah, tetap masing-masing ada statementnya. Artinya kalau benar juga akan ada statement true-nya, jika kondisinya salah juga tetap akan ada false statement-nya. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau true berarti ada statement true, apabila false atau kondisinya tidak terpenuhi maka akan ada statement false. Dan kemudian baru NF dan dilanjutkan dengan next instruction. Nah, ini jadi ini yang seperti tadi, jika benar angka yang diinput lebih dari 5, berarti kalau yang diinput kurang dari 5, else-nya tadi tidak benarnya atau false statement-nya akan terisi angka yang diinput lebih kecil dari 5. Gitu. Ini menjadi seperti ini. Dan nanti akan kita lihat pada pertemuan ke-6 kita akan membahas percabangan lanjutan, yaitu dengan if bersarang dan menggunakan multi way branch. Demikian pertemuan kita pada bagian 5 dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam budi luhur.